Halo anak ibu kelas 5C, apa kabarnya hari ini? Ya, semangat kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun kita masih daring ya nak, untuk pencegahan penyebaran virus Omicron kali ini. Ya, nah apakah kalian masih semangat hari ini? Ya, tetap semangat ya nak ya. Nah, mulai pelajaran kita. Sudah siap? Oke, hari ini kita masuk di tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 masih dengan ibu. Oke, nah kalian buku kalian. Nah, di situ ada teks tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, sebelumnya ibu minta kalian baca teks ini dengan baik, ya, jangan asal membaca saja, dibaca dengan bersama dan cermat, ya. Nah, di situ ada hal-hal yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi dan apa juga yang terjadi setelah teks proklamasi dibacakan, ya. Nah, di situ dia bacanya. Nah, dari bacaan ini nanti kalian akan diminta untuk mencari informasi pada teks bacaan tersebut. Masih ingat cara menemukan informasi dari teks bacaan? Oke, akan diulang lagi ya. Cara-cara untuk mencari atau menemukan informasi dari teks bacaan, ya. Nah, yang Oke, caranya adalah dengan membaca teks secara cermat, ya. Tadi ibu minta kalian membaca teksnya dengan cermat. Nah, yang kedua adalah membuat peta pikiran dengan menggunakan dengan pertanyaan dan jawaban. Dia menggunakan 5W 1H. Ingat kan? 5W 1H yaitu what, who, where, whom, when, atau apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Ingat ya, pelajaran sebelumnya dan satu H itu adalah how, bagaimana. Jadi kalian membuat peta pikirannya dengan membuat pertanyaan dari 5W 1H tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dengan menggabungkan jawaban-jawaban tersebut menjadi suatu kesimpulan. Nah, kalau sudah kalian buat peta pikirannya, kesimpulannya diambil dari jawaban-jawaban yang kalian buat dari pertanyaan 5W 1H tersebut. Nah, kalian lihat latihan yang ada di buku kalian. Itu sudah ada peta pikirannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pertanyaan. Yaitu kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Kalian lihat jawabannya dari bacaan sebelumnya. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ya, kemudian siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Lalu apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Ya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Dan selanjutnya pertanyaannya adalah apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Nah, ini kalian jawab ya nak. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan ini, coba kalian buat kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Ya, kalian kerjakan di buku latihan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya atau dia sudah ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ciri-cirinya apa saja? Itu kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Apa saja contoh kata baku? Nah, ibu ambil contohnya adalah objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto. Nah, itu adalah kata-kata baku. Selanjutnya, kata tidak baku. Apa pengertian kata tidak
adalah kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Contohnya seperti praktek, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfir, bis, objek, nasehat, aktif, negeri, teknik, November. Itu adalah contoh kata tidak baku. Nah, untuk latihannya atau tugasnya kemudian yang kedua adalah coba kalian temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kalian buat tabel mana kata baku, mana tidak bakunya yang ada dalam teks bacaan sebelumnya. Bisa kan, Nak? Oke, nah selanjutnya kita akan mengenal gerak tari. Nah, gerak tari, apa yang dimaksud dengan gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Ya, menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui. Sebelum kita lanjut membahas pola lantai, kalian harus mengenal ada 3 pola lantai. Ada 3 ya, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Boleh kalian lihat dari gambar ini. Nah, ini adalah contoh tari tunggal. Nah, yang ini yang di tengah ini adalah tari berpasangan. Kemudian selanjutnya ini adalah tari berkelompok. Selanjutnya nanti akan kita bahas lagi pola lantai yang ada pada karya tari. Oke anak-ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan kalian ya, dan tetap mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Jadi, kumpul